Pada hari ini saya akan membahas tentang karya tulis ilmiah. Pertama, karya tulis ilmiah adalah sebuah karya tulis yang dibuat adalah karya tulis yang berisi fakta dan pembahasan yang ditulis oleh sang penulis dari penelitian telah dilakukan. Jadi karya tulis ilmiah ini bersifat ilmiah atau tidak bisa dipertanyakan. Nah, karya tulis ilmiah ini menggunakan bahasa formal atau bahasa yang bersifat fakta, dan juga banyak bahasa ilmiah yang digunakan seperti bahasa Latin ataupun bahasa Inggris. Karya tulis ilmiah juga berisikan argumentasi ataupun penalaran yang bersifat keilmuan. Nah, karya ilmiah ini juga memiliki metode ilmiahnya. Lalu ada pula jenis-jenis karya ilmiah. Jadi karya ilmiah ini bisa dibagi menjadi beberapa jenis tergantung apa pembahasan dari isi karya tulis ilmiah itu. Yang pertama adalah karya tulis ilmiah korespondensi adalah karya tulis ilmiah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi karya ilmiah korespondensi ini suatu karya ilmiah yang membahas tentang kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, kegiatan yang dilakukan ini adalah kegiatan yang dilakukan antara dua pihak yang saling berkirim surat. Nah, korespondensi dalam suatu kantor, internal, atau organisasi juga dibagi menjadi dua, yaitu korespondensi ekstern, yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor atau bagian-bagiannya dengan pihak luar. Ada pula bahasa korespondensi intern, yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh orang-orang dalam suatu kantor. Jadi mereka melakukan korespondensi intern ini secara di dalam suatu tempat yang sama dan masih berhubungan. Nah, dan ini juga termasuk hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Dan kedua adalah karya ilmiah yang bernama makalah. Nah, makalah ini berisikan hasil pembahasan buku atau penulis atau suatu karya lain. Nah, karya ini dapat juga berupa hasil penelitian secara umum. Makalah merupakan suatu karya tulis yang bersifat ilmiah dan membahas suatu masalah tertentu yang terjadi di sekitar kita. Nah, makalah ini memiliki sistematika. Makalah umumnya itu terdiri atas pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Yang ketiga adalah artikel. Artikel dalam perspektif ilmiah diartikan sebagai suatu karya tulis yang berisikan pandangan atau pemikiran sang penulis dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Jadi artikel itu berisikan pandangan penulis tapi menggunakan pikiran ilmiah atau pendekatan ilmiah yang bersifat fakta atau intelektual. Dan sedangkan artikel dari perspektif jurnalistik berarti suatu karya tulis yang dapat diisi dengan pendapat subjektif penulisnya. Nah, jadi karya ilmiah ini bisa berisi tentang pendapat sang penulis, pendapat secara subjektif sang penulis dalam suatu masalah yang dia ambil. Yang ketiga adalah laporan. Laporan itu merupakan salah satu jenis karya tulis yang digunakan untuk menyampaikan data dan informasi terkait dengan suatu hal yang telah dilaksanakan atau digunakan. Laporan juga berupa laporan praktikum, laporan kegiatan, laporan penggunaan dana, dan lain sebagainya. Nah, laporan juga terdiri atas struktur. Strukturnya yaitu antara lain pembuka, isi, dan penutup. Laporan juga digunakan sebagai landasan pimpinan dalam mengambil keputusan. Kemudian laporan juga berfungsi sebagai alat pengawasan. Nah, ada pula proposal. Proposal merupakan karya tulis yang berkaitan dengan rancangan kegiatan kerja, disusun secara sistematis dan mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Proposal berguna sebagai media informasi kepada pembaca. Proposal berisikan latar belakang, tujuan, dan saran-saran. Ciri-ciri karya tulis.
Jadi karya tulis ilmiah itu memiliki ciri-ciri, yaitu adalah bersifat objektif, netral, sistematis, logis, lugas, efektif dan efisien. Bahasa formal yang digunakan dan juga bahasa ilmiahnya. Dalaman tahun 201 terstruktur. Jadi menurut Dalaman, komponen dan substansi, sikap penulis dan penggunaan bahasa. Karakteristik karya tulis ilmiah adalah struktur penyajian karya ilmiah, komponen dan substansi karya ilmiah, sikap penulis dalam karya ilmiah, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah. Nah, ada pula teks pada karya ilmiah ini. Ada teks akademik seperti sederhana dalam hal struktur kalimat, padat informasi, dan padat akan kata-kata. Leksikal banyak memanfaatkannya. Nominalisasi banyak pemanfaatan metafora dan gramatika. Nah, ada pula teks non-akademik, rumit dalam struktur kalimat, cenderung tidak padat informasi pada kata-kata struktural, cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi, cenderung juga sedikit menggunakan metafora gramatika. Nah, kesimpulannya adalah karya ilmiah adalah suatu karya yang dibuat dalam suatu penelitian atau yang dilakukan secara langsung oleh beberapa kelompok atau beberapa orang yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Sekian, terima kasih.